Halo, ini Yakobus. Selamat datang di video dalam topik keperawatan dan sudut pandang Kristiani. Video ini akan fokus kepada isu kontemporer dalam perkembangan teori dan harus sudah ditonton setelah Anda membaca bagian buku yang dianjurkan bagian 3 dalam buku Aligot. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Christine Sommer yang telah membantu mengembangkan dalam materi ini. Kita mulai diskusi dalam isu kontemporer dari pengembangan teori. Mari kita review metaparadigma dari keperawatan. Metaparadigma memberikan batas terikat pada profesi keperawatan. Ini meliputi mendefinisikan 4 konsep dari pandangan tertentu. Keempat konsep itu adalah orang, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Teori keperawatan yang berbeda dan sekolah keperawatan akan mendefinisikan setiap konsep dengan berbeda, tergantung dari pandangan mereka. Bagaimana Fakultas Ilmu Keperawatan dan mendefinisikan setiap konsep. Temukan informasi ini dan bawa ke kelas. Melihat metaparadigma keperawatan dari perspektif yang berbeda adalah satu dari isu kontemporer dalam pengembangan teori, di mana dalam mengembangkan pengertian kita dan ide kita dalam tingkat yang global. Saat Anda belajar tentang setiap teori berbeda di semester, uji bagaimana setiap teori mendefinisikan setiap konsep secara berbeda. Oke, mari kita lanjutkan. Isu kontemporer yang lain berhubungan dengan pengembangan teori telah menyebabkan munculnya teori yang tengah. Teori-teori ini lebih berfokus pada level praktek dan mencari masalah keperawatan tertentu atau kelompok pasien tertentu. Mereka memulai untuk mendeskripsikannya di akhir tahun 1960-an. Banyak dari teori ini dikembangkan oleh perawat yang mengobservasi suatu kejadian dan melakukan riset secara kualitatif dengan melakukan wawancara untuk mendeskripsikan kejadian dengan baik. Mereka mengungkapkan atau mengembangkan uji kuantitatif dari model konseptual atau teori ke populasi tertentu. Teori tengah membantu untuk mendeskripsikan hubungan antara teori, praktik klinik, dan hasil dari pasien dalam populasi tertentu. Selanjutnya, pada tahun 1996, Lenz mendefinisikan 6 pendekatan untuk mengembangkan teori, terutama teori middle range. Pendekatan pertama adalah pendekatan induktif melalui penelitian. Pendekatan kedua adalah pendekatan deduktif dari teori besar keperawatan. Pendekatan ketiga melibatkan integrasi dari teori keperawatan dan non-keperawatan. Contohnya, teori dari pendidikan, ilmu-ilmu sosial, psikologi, dan lain-lain. Kemudian pada pendekatan keempat adalah pendekatan turunan atau bentukan dari teori non-keperawatan. Kemudian pendekatan kelima adalah untuk mengembangkan teori dari petunjuk untuk praktek klinik. Dan yang keenam, atau pendekatan yang terakhir adalah sintetis dari banyak hasil penelitian mengenai populasi yang serupa. Mari kita lihat sekarang untuk testing dari teori. Peningkatan penekanan dari pengujian teori adalah isu kontemporer lainnya. Penting sekali untuk kita melanjutkan menguji teori untuk meningkatkan ilmu keperawatan. Ujian ini perlu dilakukan secara teliti dan melibatkan pengujian hipotesis yang sistematis. Hasil dari uji ini penting untuk dibagikan atau didiseminasikan pada orang lain.
Uji teori ini juga akan membantu mendirikan dan memvalidasi hubungan antara teori, penelitian, dan praktik keperawatan. Dalam rangka melakukan hal itu, maka diperlukan tambahan kolaborasi antara ilmuwan dan praktisi dalam keperawatan. Peningkatan usaha untuk menghubungkan teori middle range dengan paradigma keperawatan, dan sebuah peningkatan penggunaan penelitian klinis secara penekanan pada pengambilan keputusan klinis. Sebagai ringkasan, merupakan hal yang penting jika ada perkembangan yang berkelanjutan dari pendidikan dari keperawatan atau penyelidikan dari keperawatan. Hal ini akan melibatkan uji keberlanjutan dari teori-teori melalui penelitian. Juga diperlukan pengembangan keberlanjutan dan uji dari teori-teori middle range yang spesifik terhadap masalah keperawatan tertentu dan atau populasi pasien. Selain itu, diperlukan juga sintesa dari pengetahuan keperawatan dan berbagai pengetahuan tersebut, bukan hanya di kalangan perawat, namun juga dengan anggota tim kesehatan lainnya dan para ilmuwan. Sebagaimana teori dikembangkan dan diuji, ada kebutuhan untuk menguatkan keterkaitan antara teori, praktik, dan penelitian itu sendiri. Selain itu, perlu adanya pengembangan teori untuk meningkatkan pengetahuan di bidang keperawatan. Beberapa di antara kalian bisa jadi terlibat dalam pengembangan teori atau menguji lewat penelitian. Sebagaimana teori yang dikembangkan dan diuji, perlu dilihat bahwa tujuan utama adalah mempengaruhi perawatan pasien agar lebih baik di sini, di Tangerang, di Indonesia, dan secara global di dunia lain. Dalam Anda mempersiapkan kelas minggu ini, ada tugas kelompok yang perlu dibuat sebelum kelas. Dalam grup, buatlah gambar dari sebuah gedung, beri tanda bagian dasar sebagai paradigma gedung. Di dinding luar, tulis model konseptual. Kemudian tembok-tembok tersebut didukung oleh fondasi atau dasar, yang adalah paradigma. Dinding bagian dalam beri tanda teori. Kemudian dinding dalam tersebut terikat pada dinding bagian luar, yaitu model konseptual. Semuanya didukung dari fondasi dari paradigma. Warnai dinding bagian dalam dan gambar benda-benda di dalamnya. Teori-teori dan konsep-konsep yang unik serupa dengan cara unik untuk mewarnai dinding dan menempatkan benda-benda di dalamnya. Lengkapi gambar tersebut sebelum Anda masuk kelas dan bawa ke kelas untuk didiskusikan dengan grup yang lain.